alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Islam Al-Furqan yang dalam hal ini akan disampaikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang sudah kita laksanakan, salah satunya saat ini, yang mana Yayasan Al-Furqan khususnya untuk lembaga RA dan SDI-nya mengadakan workshop, dan Ustadz dan Ustadzah juga bisa istilahnya melihat suasana lain daripada karenanya. Ya Allah, lancarkan ajar kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan workshop ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kualitas SDM atau guru yang ada di bawah nama Yayasan Islam Al-Furqan ini. Bukalah pikiran kami, lenturkan, bimbinglah kami dan dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah usahaku. Allahumma al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. yang guru TK yang mana? Yang RA. Oh, Bapak juga. Beri dominan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Awal dulu saya merintis TK pun saya belajar dari RA Nurul Hikmah. Saya banyak sharing ke sana. Seperti itu. Sehingga jika kemudian tadi dengan beberapa prestasi yang sudah disebutkan oleh pembawa acara atau moderator, itu karena sebuah perjalanan panjang saya. Kalau dikatakan saya sebenarnya mencuri ilmu dari Nurul Hikmah. Ya. Banyak di Kabupaten Madura. Hampir setiap bulan saya punya komitmen 1 bulan 1 tulisan. Sehingga sudah hampir terkumpul sekitar 25 tulisan yang dimuat di Radar Pos Jawa Pos Radar Madura. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah bagikan post-it. Monggo jenengan sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, kita bangun kontrak belajar dulu. Ibu Bapak inginnya acara ini dikemas bagaimana? Acara ini dikemas spesifik dan seefisien mungkin. Saya ingin mendapatkan bahan ilmu yang belum saya dapatkan selama ini. Saya ingin sampai pukul 3, ini sampai 15.00. Semangat ini, hebat. Biar suasana kondusif dan tetap semangat, diselingi dengan nyanyiannya. Atau nilai apa yang kita bangun ketika kita sedang akan mengajarkan sesuatu kepada anak-anak yang itu relevan dengan Merdeka Belajar? Menyenangkan. Ibu melihat sudut menyenangkannya di mana tadi? Mendapatkan kertas. Maksud saya, ketika saya memulai pembelajaran tadi dengan memberikan post-it per lembar 1 orang atau lebih, jika ingin meminta tambahan, apa yang bisa diambil dari hikmah permainan tadi? mengungkapkan isi hati. 1, mengungkapkan isi hati. Kemudian bebas berpendapat. 3, Materinya menyenangkan. ya, itu tadi isi tulisannya ya. Ada 1 poin belum tersebut. Menyenangkan, bebas mengungkapkan isi hati.
Satu, sesuai dengan relevansi Merdeka Belajar. Memberi kebebasan, oke, itu kebebasan menggali kebutuhan anak. Sebenarnya anak itu butuhnya apa? Makanya nanti ketika kita bicara kurikulum Merdeka Belajar, itu tidak ada lagi tema-tema yang kemudian mengatakan kita harus menyelesaikan itu sekian minggu, menyelesaikan ini 1 semester. Tidak ada kan? Yang ada hanya 4 topik yang harus diselesaikan dalam satu tahun. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Kita menggali kebutuhan dari anak. Anak itu butuhnya apa? Oh, ternyata mereka ketika kita akan merancang program mereka bermain tentang air, mengenal tentang macam-macam air, ternyata sebagian anak tidak suka, sebagian anak justru lebih suka dia meneliti tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar situ. Berarti besoknya kita boleh mengubah tema yang sudah kita rancang menjadi tema tentang tumbuh-tumbuhan. Di situ letaknya kemudian kemerdekaan belajarnya. Satu poin ya. Jadi yang pertama, lakukan analisa kebutuhan. Kalau kemarin-kemarin kita terpaku pada tema khusus, terpaku pada target yang harus tercapai, maka di kurikulum Merdeka Belajar ada kebebasan. Makanya nanti ada satu esensi yang paling penting, esensi fleksibilitas. Kita bebas. Bapak kenapa di situ? Oke, siapa grup yang disebut, maka grup itu yang bisa mengangkat tangan tangannya. Oke. Ketika ibu menyebutkan salah satu nama yang disebut tadi, boleh yang tidak sibuk itu tangannya ditarik. Ya memang Oke, silakan responsif, tangannya diberikan, siapa yang nama grupnya disebut, maka ini yang harus menangkap. Oke, dipukul Bu, makanya tadi sudah minta maaf ya. Oke, siap, are you ready? Oke,
perlu jawab. Bebas. Bebas berekspresi, mau ditempel di mana aja boleh, tapi bapak-bapak jatim tempelnya di kopiah. Bapak jatim tempelnya di kopiah, padahal harusnya ada di muka ya. Oke, yang paling penting, yang sangat relevan untuk kita saat ini Merdeka Belajar adalah melatih daya kognitif dan kreativitas anak. Ketika dengan mengadakan permainan tadi, anak dilatih untuk berpikir, saya harus mengambil start bagaimana nih? Saya harus bagaimana? Itulah keterampilan untuk kecakapan abad 21. Ada 4C kan? Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kritisnya ada? Ada nggak kritisnya? Ada. Kritis. Karena dia harus memecahkan masalah. Kreatifnya ada di mana? Kemudian kolaboratifnya di mana? Proses kerjasama. Komunikasinya di mana? Ketika melakukan sebuah komunikasi, itu sudah Bapak Ibu lakukan setiap saat pembelajaran? Sudah. Berapa banyak intensitas itu dilakukan dalam 1 minggu? Intensitas apa? Yang spontan tidak direncanakan. Ketika spontan tidak direncanakan berarti ketika lupa tidak dilaksanakan. Gitu ya. Ya. Semangat, kreatif, jujur, murah, senyum. 4 ya. Bapak tadi menyampaikan guru yang didamkan oleh anak didik. guru yang didamkan oleh anak didik. Itu pertanyaannya Pak. Pertanyaannya. Yang menyenangkan. Menyenangkan, 5. Jujur, kreatif, ramah, menyenangkan, dan murah senyum. Oke, coba sekarang buka yang lebar. Ketika saya bilang satu, maka tertawalah 1 kali. Ketika saya bilang 2, maka 2 kali. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Semestinya di ilmu kejiwaan seorang kita termasuk saya itu harus tertawa seperti 17 kali. Kalau untuk anak-anak 300 kali, untuk orang tua 17 karena sudah kemampuan nahannya berbeda. 17 kali ketawa yuk Bu. Karena memang kita kan sudah harus melatih ya salah satu fungsi otak. Kita memberikan pembelajaran, ketika kita mengajar anak-anak, kita berusaha menjadi anak itu sendiri, seperti anak itu. Menjadi anak TK, seperti apa sih anak TK? Bagaimana karakter anak TK? Kita bisa masuk ke Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Siapa Ibu yang jangan salah, jangan diganti Ada yang mau menambahkan sepakat dengan itu tadi? Ini kayaknya yang kerudung coklat sudah siap-siap angkat tangan. Oh enggak, silakan Kak. Sesuai dengan pemahaman itu, makanya mempunyai sikap bisa dengan keterampilan. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak yang coklat, apa namanya? Nggak selalu ya Mbak ya. Abaikan saja yang di depan jenengan. Oke. Kayaknya ini Pak, sepanang nggak dari lagi. Tidak ya. Oke, mendidik dan mencelupkan diri. Tadi yang disampaikan sudah hampir benar. Jadi bagaimana kita seorang pendidik benar-benar totalitas. Kalau mencelupkan diri itu bahasa Al-Qur'annya kan sibgoh ya. Iya, mewarnai gitu ya, mewarnai.
mewarnai dengan apa keilmuan kita. Ketika kita menyentuh anak TK, maka kita harus belajar secara totalitas bagaimana tentang anak-anak itu sendiri. Ibu-ibu ada yang tahu? 3. Itu salah satunya. Ini ada yang baru gitu ya. Kalau itu sudah lawas dan memang sudah harus menjadi jiwa kita. Yang pertama adalah anak itu seperti kertas putih. 3 prinsip. Anak itu seperti kertas putih. Itu nafasnya Merdeka Belajar. Nafasnya Merdeka Belajar itu adalah banyak dari prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Anak itu seperti kertas putih. Yang kedua, anak itu seperti kertas yang penuh dengan coretan. Tidak putih lagi berarti. Tidak putih lagi. Yang ketiga, anak itu ada coretannya, tetapi tipis-tipis. Silakan dijabarkan satu orang. Tadi kan permintaannya ada tanya jawab, ada sebuah dinamika kelompok. Boleh siapa yang bantu saya jawab untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Seperti kertas putih kosong, tidak ada tulisan. Yang kedua, penuh dengan tulisan. Yang ketiga adalah ada tulisan, ada coretan, tapi dia samar sekali. Ya, monggo Bu Iin, luar biasa. Jadi anak seperti kertas putih, artinya anak itu tidak punya pengalaman apapun. Jadi dia gampang untuk dimasuki. Kita bisa mewarnai anak itu seperti apa yang ingin kita tuangkan. Jadi dia bergantung menerima. Kemudian yang untuk anak pencoretan, anak itu sudah punya pengalaman baik itu yang ada di rumah maupun di lingkungannya, sehingga untuk membenahi anak itu kita perlu membutuhkan proses yang sangat tinggi ya, butuh proses yang sangat lama untuk mengubah anak itu seperti apa yang kita inginkan. Terus untuk anak ada coretan tapi tipis-tipis, anak itu dia punya pengalaman juga, pengalaman belajar dari lingkungannya, baik itu yang baik ataupun yang buruk, sehingga tetapi anak itu sangat mudah untuk dirubah gitu ya, menurut saya seperti itu. Jadi anak itu mudah untuk kita arahkan. Itu dari saya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Iin. Penjelasannya sudah 90% mendekati kebenaran. Nanti kita tinggal finishing. Kira-kira dari 3 jawaban tadi, prinsip yang paling relevan untuk konsep Merdeka Belajar yang mana? Yang pertama. 2. Ini pertama. 3. Oke, siapa yang pertama? Ya, Bapak nih. Bapak alasannya kenapa Pak? Kok yang pertama? Karena sudah kosong. Karena sudah kosong. Karena saya Bisa diapain saja. bisa diapakan. Ketak-ketak bisa. Iya. Oke, siapa yang kedua? Kedua, Oke, kedua. Kenapa Pak? karena menurut saya kita itu kan sudah ada dasar pada anak itu, kita hanya mengarahkan bagaimana kemauan anak itu. Jadi tinggal mengarahkan gitu ya. Yang ketiga, berarti semuanya 3 ya. Angkat tangan yang 3. Oh, nggak ada angkat tangan ya. Jadi ada yang Mbak Ibu mau berikan pendapat? Boleh. Ya, monggo Bu. Saya sependapat dengan yang dikatakan oleh teman saya berkerudung merah. Gitu. Karena pada dasarnya anak itu punya sudah terisi maksudnya, tapi itu tidak konsisten. Jadi tidak tetap. Jadi bisa dirubah suatu jika itu sesuatu yang kurang baik yang ditelan oleh anak itu kita bisa merubahnya. Jadi kita kalau tulisannya sama-sama itu bisa dihapus dan kita kasih tulisan kembali yang lebih bagus. Itu maksud saya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, hebat sekali ya jawabannya. Jadi benar, jawabannya adalah yang ketiga. Nanti kalau perlu pembuktian lagi, buka di platform Merdeka Belajar, pelajari di situ tentang prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ketika kertas putih itu seperti kalau kita baca teorinya tabula rasa, John Locke. Teorinya tabula rasa. Anak
seperti kertas putih. Mau diapakan saja, bebas orang tuanya mengarahkan. Padahal sebenarnya anak-anak kita punya potensi, punya pengalaman yang bisa jadi lebih hebat dari orang tua. Sekarang saja contohnya anak kita ada di generasi alfa kan, mereka sudah pintar sekali memainkan gadget. Kita belum, kita di generasi yang Y dan X. Nah, jadi sebenarnya mereka punya bekal, punya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari lingkungannya. Yang kedua, itu penuh dengan coretan. Berarti konsep pendidikan pada anak seperti tidak tepat. Karena tugas kita sebagai pendidik dan orang tua adalah harus mengarahkan. Yang benar yang mana? Yang ketiga tadi, benar yang disampaikan Ibu tadi. Coretan yang kurang terang, ketika itu baik, kita harus menguatkannya, menebalkannya. Ketika coretan itu tidak baik, perilaku-perilaku negatif, maka kita bisa menghapusnya dan mudah menghapusnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik di era Merdeka Belajar ini dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu seperti kertas kosong dengan tulisan yang buram, menebalkan bagian-bagian yang berpotensi positif dan berusaha menghilangkan potensi-potensi negatif. Karena anak itu masih terus berubah, ya, karakter mereka, pembiasaan-pembiasaan itu masih bisa kita belokkan, berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Satu anak ini pada satu kelas ada berapa, Bu? 18. Ada 18. RA ya, Bu ya? Iya. RA ada 18 anak. Gurunya, Bu? Gurunya 3, 18 banding 3. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Imam Syafi'i sudah mengatakan, jika tidak tahan menanggung lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung pahit yang berat. Tugas kita untuk bisa memaksimalkan semua anak dalam satu kelas itu dengan macam-macam karakter. Kalau kita ingat ilmunya Howard Jenner, apa ilmunya Howard Jenner? Multiple intelligence, ada 8 kecerdasan. Maka bisa jadi anak yang tadi kita anggap istimewa karena dalam tanda kutip nakal ya, karena tidak boleh bilang nakal, sebenarnya dia calon pemimpin nantinya. Banyak calon-calon pemimpin yang lahir karena dia nakal, ya kan? Kinestetiknya bagus, anak yang lain suruh mengerjakan tugas, dia keliaran di kelas itu, dia tendang bola, dia tendang meja. Kalau guru yang tidak mampu mempelajari karakter anak, maka muncullah statement, kamu nakal, kamu bandel. Orang tuanya nggak terima kan? Marah. Padahal tugas guru apa? Mempelajari setiap karakter anak itu sudah ada di multiple intelligence. Apa satu sebutkan? Kecerdasan, linguistik, natural, kinestetik, musikal, bahasa, interpersonal dan intrapersonal. Ditambah lagi itu finansial, sekarang kecerdasan finansial itu ditambahkan lagi. Lepas dari Howard Jenner yang 8. Maka anak saya cepet melolok, gurunya mau nerapkan, dia sudah bu guru, aku kemarin gini. Kalau kita tunggu dulu, ibu mau cerita duluan. Padahal kita sebenarnya sudah tahu konsep ya. Ketika satu bentakan, maka itu akan memutus sekian miliar rantai saraf, serabut saraf. Kita sudah tahu itu, Bu. Tapi begitu sulitnya mempraktekkan. Tapi kembali lagi katanya Imam Syafi'i, ketika kita tidak berlelah-lelah, maka kita akan menghadapi anak yang bodoh. Padahal anak yang 18 ini nanti yang akan menjadi pemimpin kita kan, Bu. Kalau saya sudah tua sama Bapak kan nanti ketemu nih di gedung DPR. Kita mau ngurus apa misalnya ke kantor Capil, akte. Di situ ngurus aktenya cucu kan, ngurus aktenya cucu ya Bapak ya. Di kantor Capil ternyata ada murid kita jadi pemimpin. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin yang arogan. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin yang korupsi. Bapak harus bayar nih, pungli kalau mau cepat bayar tapi 200, ya kan? Mengurus SIM yang jadi polisi murid kita. Bayangkan kalau dia jadi
istri yang nggak soleh? Sambung. Sambo lagi gitu ya, putri lagi gitu. Nah, jadi makanya kenapa pondasi ini ada di awal di TK itu adalah fase pondasi katanya Merdeka Belajar, dan SD sampai SMA itu ada di fase A, B, C, D, E, F, sampai SMA itu F. Kita ada di fase pondasi. SD ada di fase B. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, makanya disampaikan, Ibu tahu Rudi Hadiswarno? Yang apa Bu? Ibu tahu Rudi Sugianto, Rudi Habibi? Rudi B.J. Habibi. B.J. Habibi itu ada plesetannya sebenarnya, Rudi B.J. Habibi. Dia pintar secara akademik, tapi Rudi Hadiswarno dia pintar dalam masalah rambut stylist. Itu juga cerdas kan? Ya. B.J. Habibie juga cerdas. Rudi siapa lagi Pak? Rudi Hartono, pemain baris, itu juga cerdas. Rudi siapa lagi? Rudi Hairudin. Masa Rocky, orang mana? Orang Bangkalan. Bapak Rudi siapa Pak? Jangan bilang Rudi Sambo ya. Ya. Rudi Salam juga tahu. Kakaknya lain. Itu semua orang-orang cerdas. Berarti yang nama Rudi ya? Rudianto ya. Nah, di mindset kita sampai saat ini begitu sulitnya mengubah paradigma bahwa orang cerdas itu ya kayak B.J. Habibie, matematikanya 10, kimianya 9, fisikanya 10, sehingga di era Merdeka Belajar tidak ada lagi nanti peminatan IPA dan IPS. Bahkan di SD menjadi IPA dan IPS. Karena sudah tidak ada lagi peminatan itu di era Merdeka Belajar. Itu semuanya pintar loh Bu, Rudi itu. Tapi kenapa Rudi B.J. Habibie yang katanya pintar? Buktinya mereka semuanya sukses. Ditambah lagi Rudi Atta Halilintar atau Rudi Rafi'ah, YouTuber. Lanjut ya. Buku tentang tasawuf al-hikam. Buku tentang tasawuf. Ya, oke, ceritakan Pak sama teman-teman. Jadi tadi malam kebetulan saya dapat tugas untuk mengisi pengajian untuk malam temanya bahwa zat Allah itu ada di setiap hembusan nafas kita. Tepuk tangan. Ibu sekarang kapan baca buku terakhir? Yuk. Tiap hari apa yang dibaca? Buku pelajaran juga, berarti temenan ini sama Bapak ya. Siapa yang lain? Buku apa yang terakhir dibaca? Ibu? Buku novel. Sip, kapan Ibu baca terakhir? Tadi malam, judulnya apa? Bram dan Iin. Bram saja. Ibu cerita dong sinopsisnya yuk. Belum nyampe ini belum. Baru baca judulnya ya. Bram itu adalah seorang anak remaja. Dia itu sedang kelakuannya ya namanya ya. Keluarganya itu dia kurang kasih sayang. Akhirnya dia selalu mencari hal-hal kegiatan yang menentang. Karena dia itu sebenarnya butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Iin, hebat. Ada lagi yang baca buku selain Bu Iin, novel, tasawuf, ada lagi? Ada ya. Nah, ini Bu, ini yang kemudian menjadikan kita memang kewajiban kita untuk belajar ya Bu ya. Tadi Pak Ustadz baca buku tasawuf
dan menyampaikan karena ada tuntutan. Saya sedih dapat tunjangan profesi. Ada yang dapat tunjangan profesi di sini? Banyak. Ya, di Sampang juga banyak. Sudah dapat DPP, Impase, tapi mengajarnya tetap itu aja. Sampai halaman berapa anak-anak? Ayo mewarnai, ayo menempel, ayo kolase, ayo menggambar. Ya, sehingga saya menuliskan kegundahan hati saya. Wofadis profesionalisme guru. Mau dibawa kemana profesionalisme guru itu? Wajar kan kemudian kalau IPM-nya kita itu paling rendah Madura itu, Peksaleben, Sampang, Makassar, Bengkalan. Sumenep yang paling agak tinggi sedikit. Sekarang Pamekasan menurun kalau dari beberapa sesi yang saya cermati. Nah, apalagi Sampang paling bawah se-Madura. Jadi tugas kita apa? Ya harus belajar, banyak membaca, literasi. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini saya pikir tidak perlu ya. Nah, ini penyakitnya kita nih, penyakitnya saya juga. Buddhis, kurang disiplin. Kemudian asal mengisi absen. ATBC, nggak bisa komputer. Bisa tapi cuma buka aja. Habis itu tutup. Ya. Nah, flu, Facebook atau WA dulu. Membaca WA sanggup, tapi membaca buku tidak sanggup. Jantung jarang masuk, tapi terus ngarep gaji. Padahal dikatakan pendidik sejati itu adalah orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami, rumit menjadi mudah dimengerti, dan sukar menjadi mudah dilakukan. Tapi di kepala kita masih ada konsep-konsep yang kurang pas. Kita baca bersama. Kekuatan paradigma. Di siang hari yang terik, seorang laki-laki setengah baya berdiri menunggu datangnya bis. Matahari seakan membakar kulit. Kepala terasa seperti terpanggang. Butiran keringat jatuh bertuturan membasahi tubuh. Debu-debu berterbangan terasa menempel pada tubuh. Sayang, bus tak kunjung tiba juga. Orang di sekitarnya juga menunggu bis yang sama, merasakan hal yang sama. Panas terik, debu berterbangan, dan tak sabar menunggu bis yang tak kunjung tiba. Bisa dibayangkan wajah mereka saat itu, bagaimana wajah kita berada di posisi seperti itu. Mungkin wajah kita juga murung, cemberut, atau bahkan berutuan yang panjang. Begitukah wajah lelaki hitam itu? Aneh, ternyata tidak sedikit pun terlihat kesal atau marah di wajahnya. Sebaliknya, bibir putihnya selalu terlihat tersenyum, dan wajahnya nampak berseri-seri. Hal ini menarik wanita pengunjung bus lainnya. Mengapa kau masih bisa tersenyum dalam kondisi seperti ini? Tanyanya pada laki-laki hitam itu. Jika aku marah, apakah matahari akan menjadi dingin? Jika aku cemberut, apakah debu-debu ini akan menghilang? Jika aku menggerutu, apakah bus ini akan segera datang? Wanita tadi berpikir dan mendengar jawaban lelaki tersebut. Begitulah ternyata situasi yang ada sekarang. Kita tidak bisa merubahnya. Kita hanya bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, dan itu mengurangi beban. Sebaliknya, jika kita hadapi dengan marah, cemberut, menggerutu, justru akan menambah beban. Jadi kalau kemarin kita punya masa lalu, kalau tadi Bapak Yayasan sudah pernah menceritakan, ada sedikit gundahan. Ibu sudah move on kah? Sudah dan harus. Oke. Are you ready? Oke. Mari kita berpikir positif dulu. Apapun kondisi sulit yang dihadapi kemarin, anggaplah itu masa lalu. Ya, semua tidak akan ada di masa kini jika tidak mengalami masa lalu. Tidak bisa disalahkan. Sarannya apa? Mengubah paradigma berpikir kita. Yang itu sudah nggak bisa dirubah, dan kita sekarang ada di dunia yang baru. Tugas kita adalah membuat taman ini, membuat sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah move on. Ya,
Kalau kita nggak move on, kita nggak menghilangkan perasaan yang kemarin nggak enak hati, masih ada dendam sedikit, maka sekolah ini tidak akan maju. Oke, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Jadi memiliki cinta, kemudian kebutuhan akan penghargaan. Yang paling atas adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi mari kita coba nanti sampai jam berapa kita mampu bertahan, kita mengaktualisasikan diri dengan apapun nanti akan kita lakukan bersama. Nah, kerjasama tim. Guru yang mampu bekerja sama adalah bagian dari guru berkarakter tadi. Kerjasama tim sehingga menjadikan rumah ini rumah yang nyaman. Bahwa yayasan ini adalah pilihan Allah untuk saya ada di rumah ini. Kalau yang kemarin saya diberikan Allah kesempatan di rumah yang lain, Allah menakdirkan saya di rumah ini. Jadi mari rumah ini kita menjadikan rumah ini menjadi sangat nyaman, sangat indah, dan menjadi pilihan masyarakat. Oke, kita sekarang akan membangun tim. Ibu, Bapak, ingatkan saya ya. Kalau saya marah pada anak. Ibu, Bapak, ingatkan saya ya. Kalau saya lupa membuat perencanaan pembelajaran. Ibu, Bapak, jadilah saudara saya yang akan membawa kita ke akhirat bersama-sama. Peluk temannya. Oke, itu bagian dari Merdeka Belajar. Ini teruji bersama-sama kita di saat suka kemarin dan di saat duka. Karena tidak semua orang akan mampu menemani kita di saat kita senang. Pasti semua datang. Tapi di saat kita sedih, kita melara, kita nggak punya uang, maka teman yang baik yang akan mendampingi kita itu adalah teman sejati. Dan kita sudah mendoakan bersama, kita akan bersama-sama menuju ke akhirat, menuju surganya Allah. Siap untuk menjadi guru yang lebih hebat? Insyaallah. Siap. Oke. Semangat. Ya. Tangisan ibu hari ini akan dicatat oleh malaikat. Tangisan itu sebagai sebuah rasa yang harus lupakan bahwa saya sudah melalui masa-masa sulit dan amanah yang ada di pundak saya sekarang ini menjadi amanah yang luar biasa. Ibu terpilih menjadi orang yang melewati masalah itu, berarti ibu punya cukup bekal, ibu sangat tangguh, dan itu adalah orang-orang pilihan. Ketika menjadi orang pilihan, bekal-bekal ibu harus banyak. Untuk itu, yayasan dan Pak Aris menyiapkan bekal itu sekarang, ya. Oke, kita kembali, move on.